warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirunisa dari kelompok 10. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian risiko investasi. Risiko investasi adalah ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya kerugian finansial yang dialami oleh investor ketika menanamkan modal dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis. Risiko ini mencerminkan variasi dalam pengembalian yang diharapkan dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi nilai dan kinerja investasi. Alasan utama yang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Latima. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yang dimana saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis risiko investasi. Yang pertama ada business risk, yang kedua ada excellent rate risk, yang ketiga ada control risk, dan yang keempat ada liquidity risk, dan yang kelima ada financial risk. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko investasi. Yang pertama risiko bisnis, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga risiko tingkat bunga, yang keempat risiko pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Asyari. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Contoh kasus risiko investasi. Risiko investasi merupakan risiko yang ditimbulkan pada bank yang ikut menanggung kerugian usaha nasabah dibiayai dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil, baik yang menggunakan metode profit and loss sharing maupun net refund sharing. Misalkan pada Bank BRI Syariah sedang melakukan pembiayaan pada pengusaha peternakan, di mana dalam hal kejadian usaha peternakan tersebut mengalami bencana yang berupa kebakaran, sehingga pihak bank juga ikut menanggung atas kerugian yang dialami dari usaha peternakan tersebut. Cara penyelesaiannya, yang pertama, mengidentifikasi atas risiko aktivitas dengan menggunakan akad yang berbasis bagi hasil pada portofolio yang sudah ada. Bahkan kemungkinan risiko yang akan muncul dalam rangka memudahkan dalam menyusun pengimplementasian kebijakan investasi yang menggunakan akad berbagi hasil yang jelas dan juga hati-hati, sehingga dari risiko itu bisa dikelola dan terkendali. Dan yang kedua, menerapkan proses persetujuan investasi dengan akad menggunakan sistem bagi hasil yang efektif, yaitu dengan menetapkan batas kewenangan serta mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad yang menggunakan sistem bagi hasil. Yang ketiga, pengawasan serta monitoring pada konsentrasi penyaluran dana yang menggunakan akad sistem bagi hasil sesuai dengan risk kapit bank. Dan yang keempat, mengawasi serta mengendalikan karakteristik, sifat serta kualitas dari investasi dengan akad yang menggunakan sistem bagi hasil. Dan yang terakhir, pedoman serta prosedur diimplementasikan, dikomunikasikan, dimonitoring serta dikaji ulang secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kondisi eksternal maupun internal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.